pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 201. Sampai dengan halaman 208. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di dalam buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 100. Sampai dengan halaman 102. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh tempat wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Benny dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang bermain bola tangan air. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Bermain bola tangan di air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Nah, anak-anak, berikut ini anak-anak perhatikan gambar Benny dan teman-temannya. Mereka bermain bola tangan di kolam renang ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengertian bola tangan. Bola tangan merupakan olahraga dalam permainannya dilakukan dengan beregu, di mana setiap regu akan berjuang memasukkan suatu bola ke gawang lawan, karena permainan ini serupa dengan sepak bola yang pada umumnya, tetapi tekniknya menggunakan tangan. Nah, sedangkan kalau bermain sepak bola menggunakan kaki ya anak. Kemudian bola tangan memiliki pemain 7-4 pemain satu regunya dan tim dengan 7 peserta pemain inti termasuk kiper. Dan terdapat beberapa pemain cadangan berguna dapat digunakan untuk mengganti pemain inti saat terjadi cedera pergantian pemain.
anak-anak, sistem olahraga mirip dengan permainan sepak bola, namun terdapat beberapa perbedaan antara peraturan dan tekniknya, sehingga olahraga ini dapat menggunakan tangan dengan jumlah pemain yang sedikit. Sedangkan dalam permainan sepak bola, jumlah satu tim adalah 11 pemain ya anak. Berikut ini teknik dasar bola tangan. Anak-anak dalam sebuah olahraga pasti memiliki beberapa teknik dalam permainannya, sehingga sangatlah penting bagi pemain mengetahui teknik dalam permainan tersebut. Yang pertama, teknik mengoper satu tangan. Teknik operan dengan menggunakan satu tangan memiliki beberapa tujuan terhadap teman satu tim supaya lawan terkecoh. Berikut ini, teknik operan menggunakan satu tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, operan samping adalah pada saat harus sedikit miring dengan mengarah ke gawang sehingga kedua lutut akan membentuk posisi seperti akan terbang dan pastikan mengarah ke samping. Kemudian berikutnya operan membalik adalah salah satu teknik dengan tujuan untuk memastikan bola dan mengarah ke gawang lawan dengan posisi tubuh harus sedikit membungkuk dan menyamping, sehingga saat melakukan passing akan mendapatkan serangan yang mematikan. Selanjutnya, teknik seperti lemparan lembing. Teknik operan ini hampir mirip ketika melemparkan lembing, karena pemain harus mengambil posisi berdiri tegak, sehingga saat memegang bola dapat melakukan lemparan sempurna. Nah, selanjutnya yang kedua, teknik menggiring bola. Teknik menggiring bola adalah salah satu teknik dasar seperti permainan sepak bola, hanya berbeda penggunaan kaki dan tangan ya anak. Nah, hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan sebuah kemenangan. Kemudian, teknik menggiring bola ini sangat dibutuhkan dalam latihan karena dapat melakukan teknik ini dengan baik yang akan membutuhkan tangan yang elastis hingga tidak terjadi kecelakaan dalam bermain dan dapat memantulkan bola. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teknik menembak. Teknik menembak sangat berpengaruh bagi tim karena hal ini dapat dengan akurat untuk melakukan shooting dengan lemparan yang kuat. Berikut ini ada beberapa macam menembak atau shooting adalah yang pertama, tembakan dengan melompat adalah teknik yang dilakukan dengan cara dribbling terlebih dahulu atau melakukan dengan lompatan ke gawang lawan. Nah, selanjutnya tembakan dengan berdiri adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan dribbling hingga dapat menembak bola dengan sekeras-kerasnya. Selanjutnya, default shot adalah teknik yang dilakukan dengan cara membelakangi pada gawang hingga dapat menembak dengan kuat dan benar. Nah, selanjutnya, tembakan membalik adalah teknik yang dilakukan dengan cara membelakangi dan memegang bola dengan kuat serta tubuh sambil menembak bola mengarah ke gawang lawan. Kemudian, tembakan melayang adalah teknik yang dilakukan dengan cara tembakan sambil melompat menggunakan kaki kiri serta tangan memegang bola. Nah, selanjutnya ada peraturan permainan bola tangan. Setelah mengetahui beberapa penjelasan di atas, maka terdapat sedikit peraturan dalam permainan tersebut ya anak.
berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan bola tangan. Misalnya, yang pertama lamanya permainan. Nah, permainan bola tangan terlebih dahulu yang harus diketahui adalah untuk regu putra memiliki lama permainan sekitar 2 dikali 30 menit. Sedangkan 10 menit adalah waktu untuk istirahat ya anak-anak. Kemudian dan untuk permainan perempuan memiliki waktu dalam pertandingan adalah 2 dikali 20 menit, sedangkan 10 menit untuk waktu istirahat, atau 2 dikali 15 menit tanpa waktu jeda dalam permainan atau tanpa waktu istirahat ya anak. Nah, kemudian terjadinya pelanggaran atau offside. Permainan yang satu ini dapat disebut sebagai pelanggaran yang disebut offside. Hal ini akan terjadi apabila regu dalam dapat menguasai bola daerah offside lebih dari pemain. Kemudian terjadinya gol. Gol akan terjadi apabila permainan dapat dimulai dari beberapa titik atau lemparan permulaan dalam permainan sehingga gol akan dinyatakan karena telah melewati garis gawang. Anak-anak, buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang kalimat sapaan, kemudian kata sapaan ya anak. Dari kata sapaan kita akan membuat sebuah kalimat sapaan di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat percakapan yang memuat kata sapaan ya anak. Dan gambar Benny dan Edo. Nah, di sini kita akan membuat kalimat percakapan ya anak. Benny berkata, "Edo, saya akan melempar bola. Kamu menangkapnya." Edo menjawab, "Baiklah Benny, lempar saja. Saya siap menangkap. Sekarang giliran saya melempar. Kamu yang menangkap." Kemudian Benny berkata lagi, "Saya siap menangkapnya Edo. Lemparlah." "Edo, kita istirahat sebentar ya." "Baiklah Benny, kita istirahat di tepi kolam," jawab Edo. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan gambar Siti dan Bariah. Nah, dari gambar Siti dan Bariah ini kita akan membuat kalimat percakapannya. Siti berkata, "Bariah, nanti sore main ke rumah saya yuk. Saya punya mainan baru." Kemudian Bariah menjawab, "Baiklah Siti, bolehkah saya mengajak Dayu dan Lani?" Siti menjawab, "Tentu saja Bariah, saya tunggu kalian di rumah ya." "Sampai jumpa Siti," kata Bariah. Nah, kemudian berikut ini ada gambar Dayu dan Pak Satpam yang anak. Dari gambar ini kita akan membuat kalimat percakapan. Contoh kalimat percakapannya adalah Dayu berkata, "Pak, bolehkah saya bertanya tentang peraturan di sekolah?" Pak Satpam menjawab, "Boleh Dayu." Kemudian Dayu bertanya kembali, "Mengapa kita tidak boleh keluar sekolah tanpa izin dari Bapak dan Ibu guru?" Saat di sekolah, siswa menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru. Dayu, jawab Pak Satpam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang mengenal tempat wisata. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan gambar Pulau Komodo. Anak-anak, Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Anak-anak,
pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, anak-anak, Pulau Komodo ini terdapat di Nusa Tenggara ya, anak. Nah, di Pulau Komodo ini banyak sekali komodo di sana ya, anak. Nah, selanjutnya tempat wisata Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta ya, anak. Di sini di tempat wisata Raja Ampat ini. Nah, selanjutnya tempat wisata yaitu Candi Borobudur. Siapa di antara anak-anak yang pernah pergi berwisata ke Candi Borobudur? Ya, berikut ini kita akan mempelajari tentang tempat wisata Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Anak-anak, tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stanford Raffles di tahun 1814. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Candi Borobudur. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Anak-anak, sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini, ya anak-anak, atau dalam versi kecil. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan tempat wisata Danau Toba. Anak-anak, Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Danau Toba ya anak, yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu nama tempatnya adalah Danau Toba. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar Danau Toba. Oke, berikut ini kita lanjutkan dengan tempat wisata Batu Secret Zoo. Nah, anak-anak, Batu Secret Zoo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar tempat wisata Batu Secret Zoo. Berikut ini silakan anak-anak mengelompokkan teman kalian yang mempunyai tempat wisata. Misalnya ada teman kalian yang menyukai tempat wisata Pulau Komodo, ada berapa anak? Kemudian yang menyukai tempat wisata Raja Ampat, ada berapa anak? Nah, berikutnya yang menyukai tempat wisata Candi Borobudur, ada berapa anak? Kita tulis nih. Selanjutnya yang menyukai
tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah ada berapa anak? Kita tulis juga. Kemudian yang menyukai tempat wisata Danau Toba ada berapa anak? Kita tulis. Kemudian yang menyukai tempat wisata Batu Secret Zoo ada berapa anak? Kita tulis juga ya anak. Anak-anak saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Nah, ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, misalnya tempat wisata yang ada di sekitar kita ada Tugu Katulistiwa, kemudian ada Museum Kalimantan Barat, ada taman ya anak, ada Taman Catur, kemudian ada waterfront yang ada di sekitar kita di Pontianak ini. Kemudian ada juga pantai ya anak, ada Pantai Kijing yang ada di Kabupaten Mempawah, kemudian ada Taman Bunga yang ada di Singkawang misalnya ya anak. Kemudian ada Taman Binatang atau Zinkazo yang ada di Singkawang juga. Kemudian ada Pantai Kura-Kura yang ada di Singkawang. Nah, dan masih banyak lagi tempat wisata yang ada di sekitar kita ya anak. Berikut ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Nah, misalnya tempat wisata yang pernah dikunjungi Taman Mini Indonesia Indah dan Candi Borobudur. Di sini jawabannya banyak ya anak-anak, tergantung tempat wisata mana saja yang pernah kalian kunjungi. Kemudian pertanyaan yang kedua, tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Nah, misalnya tempat wisata yang terdapat di sekitar kita di Pontianak ini yaitu Tugu Katulistiwa, kemudian Pasir Panjang yang ada di Singkawang, dan Tanjung Bajau yang ada di Singkawang. Ini contohnya ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Nah, ini contohnya ya anak, contoh pengalaman ibu guru. Liburan sekolah kemarin, saya dan keluarga pergi ke Zinkazo. Di sana ada banyak binatang. Ada burung, ada ayam kalkun, harimau, ular, dan lain-lain. Sayangnya, saya tidak bisa memberi makan karena tidak diizinkan sama petugas kebun binatang. Petugas kebun binatang mengatakan setiap binatang mempunyai jadwal makan masing-masing. Nah, mungkin anak-anak punya pengalaman sendiri. Jadi anak-anak boleh menuliskan pengalaman kalian ketika berkunjung ke tempat wisata ya anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Nah, sikap kita adalah saling menghargai teman, kemudian menyayangi teman, dan tolong menolong terhadap teman kita ya anak. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Nah, misalnya kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan, makan bersama, kemudian foto bersama, dan melihat hewan. Misalnya kalau kita pergi ke kebun binatang ya anak-anak, atau bermain pasir di pantai ya anak-anak, membuat istana pasir, boleh juga ya anak-anak, pengalaman yang menyenangkan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh tempat wisata yang ada di sekitar tempat tinggal, misalnya pertama, Tugu Katulistiwa, kemudian yang kedua, Museum Kalimantan Barat, dan yang ketiga, Pantai Kura-Kura, kemudian yang keempat, Kebun Binatang
Zinkazo. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 3 contoh kegiatan di tempat wisata misalnya, pertama, makan bersama, kemudian yang kedua, melihat hewan, dan yang ketiga, foto bersama. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang kelima. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.